pertama-tama ada kebuntingan. Kebuntingan itu adalah proses perkembangan embrio pasca fertilisasi hingga kelahiran. Terus ada sistem plasentasi. Sistem plasentasi adalah perantara hubungan fisiologis antara induk dengan fetus dan sebagai organ sekresi internal dari beberapa hormon. Sistem plasentasi ini terdiri dari 3 selaput. Yang pertama, selaput korion. Selaput korion merupakan lapisan terluar tempat menempelnya kotiledon. Induk atau carunculae bertautan dengan fetus atau kotiledon yang terletak di endometrium. Yang kedua ada selaput allantois. Selaput allantois ini berfungsi untuk menampung ekskresi sisa metabolisme dari sistem urakus atau sistem ekskresi fetus. Yang ketiga ada selaput amnion. Selaput amnion ini memiliki kantung amnion yang berisikan cairan amnion yang berfungsi untuk menjaga fetus dari guncangan. Tipe plasenta terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tipe difusa. Pada tipe ini villi menyebar hampir merata pada selaput korion. Tipe ini ada pada babi dan kuda. Yang kedua ada tipe cotyledonaria. Pada tipe ini villi terletak terbatas di cotyledon. Tipe ini ada pada ruminansia. Yang ketiga ada tipe zonaria. Pada tipe ini villi terletak di zona tertentu pada selaput korion. Tipe ini ada di karnivora. Yang terakhir ada tipe diskoid. Pada tipe ini villi membentuk cakram pada selaput korion. Tipe ini ada pada primata dan manusia. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum kelahiran. Nah, sebelumnya kita semua tahu dulu nih, kelahiran itu apa? Kelahiran adalah fase akhir dari kebuntingan. Nah, biasanya kelahiran ini ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, ini dapat dilakukan dengan menggunakan recording. Nah, recording ini dapat dilakukan dengan mengetahui waktu perkawinan terakhir dan waktu lamanya kebuntingan dari ternak itu sendiri. Yang kedua, ini dapat dilihat dari ambingnya. Nah, biasanya ambingnya pada saat akan melahirkan ini terdapat kolostrum. Dan yang ketiga, ini biasa dilihat dari vulvanya. Vulvanya itu basah dan mengeluarkan cairan allantois. Dan yang keempat, ini biasanya untuk ternaknya itu gelisah. Dan biasanya untuk ternak ini melihat ke bagian bawah perut. Dan untuk bagian matanya itu biasanya melakukan rolling eyes. Dan yang terakhir, ini biasanya pada bagian bawah perutnya itu relaksasi dan untuk flanknya itu meleguk. Untuk fase kelahiran ada 3 fase. Yang pertama ini ada fase persiapan, yang kedua ini ada fase pengeluaran fetus, dan yang ketiga ini ada fase pengeluaran plasenta. Nah, di sini kita akan menjelaskan dulu mengenai fase persiapan. Nah, sebelumnya fase persiapan ini ada 3 tahap. Yaitu yang pertama ada relaksasi simfisis pubis, di mana pada relaksasi simfisis pubis ini dilakukannya peregangan pelvis kanan dan kiri yang dipengaruhi oleh hormon relaksin. Dan yang kedua ini ada kontraksi uterus. Nah, kontraksi uterus ini biasanya terjadi pendesakan fetus untuk keluar yang dipengaruhi oleh hormon oksitosin. Dan yang ketiga ini ada dilatasi cervix uteri. Nah, biasanya dilatasi cervix uteri ini dipengaruhi oleh hormon relaksin. Dan untuk fase persiapan ini tentunya membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk setiap ternaknya. Nah, untuk sapi dan domba ini membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Untuk kuda, nah biasanya ini membutuhkan waktu 4 jam. Dan untuk babi biasanya membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Nah, biasanya untuk mengetahui kapan fetusnya itu akan keluar dapat diramal dengan menggunakan jari dimasukkan ke dalam serviks. Nah, biasanya untuk 1 jari itu atau menggunakan jari petunjuk ini biasanya dapat diperkirakan atau diramalkan fetus akan keluar 3 hari setelah pemeriksaan. Dan untuk bila masuk 2 jari yaitu jari petunjuk dan jari tengah ini biasanya diperkirakan 2 hari setelah pemeriksaan. Dan untuk 3 jari yang masuk ini dapat diperkirakan 1 hari setelah pemeriksaan. Selanjutnya yang kedua ini ada fase pengeluaran fetus. Nah, di mana pada fase ini terjadi kontraksi antara otot uterus atau myometrium, otot diafragma, dan otot perut yang terjadi kontraksi sehingga mengakibatkan perejanan, dan perejanan ini akan mengakibatkan pengeluaran pada fetus. Dan tentunya untuk pada fase pengeluaran fetus ini membutuhkan waktu yang berbeda-beda pada setiap ternak. Nah, biasanya untuk sapi ini biasanya membutuhkan waktu 0,5 sampai 1 jam. Dan untuk domba ini biasanya membutuhkan waktu 0,5 sampai 2 jam. Nah, selanjutnya ada kuda. Kuda ini biasanya membutuhkan waktu 0,5 jam. Nah,
Selanjutnya ini ada babi. Nah, babi ini membutuhkan waktu sekitar 2,5 sampai 3 jam. Nah, selanjutnya ini untuk ada posisi dari fetusnya. Nah, posisi dari fetus ada 3. Yang pertama ini ada anterior. Anterior ini biasanya posisinya itu untuk kepala dan kaki depan ini mengarah ke bagian pelvis. Sehingga pada saat melahirkan, yang pertama keluar itu bagian kepala dan kaki depannya. Dan yang kedua ini ada posisi posterior. Posisi posterior ini biasanya di mana kaki belakang dari ternaknya itu menuju gerbang bagian pelvis. Nah, yang ketiga ini ada posisi distokia. Nah, posisi ini di mana posisi abnormal pada fetus sehingga dapat mengakibatkan kesulitan kelahiran pada ternak. Nah, yang terakhir kita masuk pada fase pengeluaran plasenta. Nah, fase ini biasanya terjadi kontraksi uterus yang terus berlangsung. Nah, biasanya kontraksi ini mengakibatkan pelonggaran villi dari perlekatan villi chorion antara kotiledon dan curunculae. Nah, sehingga apabila sudah melonggar akan mengakibatkan pengeluaran dari plasenta. Nah, untuk fase pengeluaran plasenta ini tentunya membutuhkan waktu yang berbeda-beda pada berbagai ternak. Nah, untuk sapi ini biasanya membutuhkan waktu 6-12 jam, dan untuk domba ini membutuhkan waktu 0,5-8 jam, dan untuk kuda biasanya membutuhkan waktu 1 jam, dan untuk babi biasanya membutuhkan waktu 1-4 jam. Nah, tentunya pengeluaran plasenta ini perlu diperhatikan dalam waktunya. Nah, jika pada sapi plasentanya itu tidak keluar selama kurang lebih atau lebih dari 24 jam, biasanya ini akan mengakibatkan penyakit retensio secundarum. Dan untuk kuda, apabila plasentanya itu tidak keluar lebih dari 1 jam, ini akan mengakibatkan metritis.